Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pemirsa Osya TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa, Bicara akan membahas topik-topik yang mungkin sedang hangat, sedang terjadi di lingkungan, di sekitar kita, atau bahkan di diri kita. Dan untuk membahas topik itu, kita akan mengundang para asatizah yang akan meninjau permasalahan tersebut dari sisi syariat, dan dengan harapan insya Allah kita akan mendapatkan solusi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya nantinya. Dan seperti biasa, Alhamdulillah kali ini di program Bicara sudah hadir guru kita, Ustadz Muhammad Firman Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya Ustadz, karena Ustadz sudah di sini langsung ditanya boleh ya Ustadz? Baik Ustadz. Ustadz, jadi begini Ustadz, ini kan sebetulnya fenomena yang lagi marak juga, hijrah Ustadz. Hijrah itu kan banyak yang sekarang dari tempat yang nggak baik ke dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik gitu kan Ustadz, dari pekerjaan yang buruk ke tempat pekerjaan yang lebih baik. Nah cuman kan ada permasalahan nih Ustadz, yang sempat pernah terdengar lah bahwasanya ya udahlah, yang penting kan kalau sudah hijrah ya udah, yang dulunya nggak sholat sekarang sholat, yang dulunya berbuat kejahatan sekarang berbuat kebaikan gitu Ustadz. Ya udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi tanpa karena sempat dibahas tapi kita harus nuntut ilmu nih gitu kan, karena gimana kita mau tahu kalau kita nuntut ilmu. Sampai akhirnya ada omongan, ngapain nuntut ilmu, yang penting kan udah sholat, udah selesai lah itu, karena tanggung jawabnya kan kewajibannya cuma sholat gitu Ustaz. Nah yang mau kita tanyakan Ustaz, menuntut ilmu ini dalam posisi kita dalam syariat itu seperti apa pentingnya? Karena kan sebetulnya kan sudah, kalau bisa dibilang kalau dari sisi kita yang muda-muda ngelihatnya kan udah ada Pak Ustadz nih, ngapain lah lagi kita nuntut ilmu gitu Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, ada ungkapan dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, di mana beliau mengatakan, tunqadu 'arul Islam urwatan urwatan. Idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Tali simpul Islam itu akan terputus seutas demi seutas, satu demi satu. Manakala ada orang-orang yang di dalam Islam itu tumbuh di mana dia tidak mengetahui tentang kejahilannya, tidak mengerti, tidak ada ilmunya. Maka walaupun dia seorang muslim, seorang Islam yang berkeyakinan, yang beragama Islam, namun ketika dia tidak mengetahui tentang kejahilannya, maka simpulnya akan terputus seutas demi seutas. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwasanya ketika seorang sudah berhijrah, apa yang harus dilakukan setelah dia berhijrah? Yang dilakukan setelah dia berhijrah adalah menuntut ilmu, agar dia lebih konsisten, istiqomah di atas hijrahnya. Apa yang harus dilakukan? Banyak hal yang harus dilakukan setelah dia hijrah. Dan hal yang banyak ini dia bisa lakukan setelah dia mendapatkan ilmu. Tentunya seperti itu. Janganlah dia disibukkan dengan ilmu-ilmu dunia. Mungkin ketika dia mengejar ilmu dunia, Masya Allah, semuanya dikejar. Dari S1, S2, S3. Namun berkaitan dengan agama, dia seperti anak TK bahkan. Tidak mengerti sama sekali tentang agama ini, walaupun dia katakan dia sudah hijrah. Nah seperti itu dia. Maka syariat kita, syariat yang mulia ini dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, artinya muslim dan muslimah. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Itu ilmu agama. Ilmu agama yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ada 3 hal yang hendaknya seorang muslim benar-benar mengenalnya, mengetahuinya. Karena 3 hal ini yang bakal ditanya nanti di dalam kubur. Ya, ilmu bagaimana mengenal Allah, ilmu bagaimana mengenal agama Islam, syariat Islam, ilmu bagaimana mengenal Nabi SAW. Bukankah 3 hal ini yang bakal ditanya di dalam kubur? Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk.
Iya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, seorang itu akan bisa menjawab siapa Rabbmu ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fardu ain bagi seorang yang sudah hijrah, dia mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Tauhid yang 3, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syariat Islam, agama Islam. Jadi agama Islam ini bukan hanya sebatas melaksanakan sholat. Taruhlah kalau seandainya yang penting kan saya sudah sholat. Masalahnya adalah apakah sholat yang dilaksanakannya itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukan hanya sebatas sahnya melaksanakan dari takbiratul ihram sampai salam, bukan. Tapi bagaimana sholat yang dilakukannya itu menyerupai sholat Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, kan demikian. Jadi fahamilah syariat agama Islam ini dengan benar. Kemudian yang ketiga, mengenal Nabi SAW. Ketika dia sudah mengenal Nabi SAW, pada saat dia sudah hijrah, dia akan laksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi setelah dia mengetahui, kemudian fadilah-fadilahnya dia faham, dia akan mengamalkan apa yang memang itu menjadi kebiasaan Nabi SAW. Dan ini semuanya dengan ilmu. Ketahuilah, Nabi SAW senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya agar ditambahkan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, Ummu Salamah mengatakan setiap pagi Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Dan ini dijadikan sebahagian dari zikir pagi. Apa itu doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Lihat, apa yang pertama kali yang diminta oleh Nabi? Yang diminta oleh Nabi adalah ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini dia akan bisa melakukan ya langkah yang kedua. Apa dia? Rizqan thayyiban. Dia akan berusaha mencari rezeki-rezeki yang baik. Bagaimana dia bisa mencari rezeki yang baik dan halal ini? Kalau dia punya ilmu, dia bisa melakukannya. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, pada akhirnya dia mungkin jatuh dalam perkara riba, ya menipu orang, ya kemudian bersumpah palsu dalam rangka melariskan barang dagangan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia punya ilmu dan ilmunya bermanfaat, inilah yang akan membimbingnya untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian yang selanjutnya, ketika dia beramal, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan bisa diterima? Dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Maka Nabi saja di waktu pagi beliau senantiasa berdoa kepada Allah dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Lalu bagaimana dengan kita? Ketahuilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaranya. Dan di sana dari kalangan orang-orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya bagi orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu, yang dia beriman kepada Allah kemudian memiliki ilmu, ini diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar. Jadi setelah kita hijrah, hendaknya kita benar-benar menuntut ilmu agar ilmu yang kita dapatkan ini sebagai modal bagi kita beramal soleh. Ya, beramal soleh dengan ilmu yang kita sudah dapatkan. Dan orang yang berada di atas ilmu, dan di sini adalah ilmu agama, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ke-97 Hijriah, yang pada saat itu dikuasai oleh pemerintahan, ya khalifahnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Di saat itu di tahun ke-97 Hijriah, di 10 terakhir, ya di awal-awal 10 bulan Dzulhijjah, belum melaksanakan ibadah haji. Bersama dengan 2 orang anaknya berangkat ke Makkah serta dengan pengawalnya. Namun beliau menyampaikan kepada pengawalnya bahwasanya ini tempat antara budak, kemudian penguasa, rakyat biasa sama.
Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah dari rumah Allah, ya di Masjidil Haram, di Ka'bah, ini semuanya sama, yang membedakan adalah ketakwaan. Nah, pada saat beliau sudah menyelesaikan tawafnya, lalu beliau melaksanakan sholat, lalu beliau mengambil posisi ya di tempat di mana orang-orang sudah berkumpul. Ternyata mereka berkumpul di tengah-tengah Atha bin Abi Rabah, seorang mantan budak yang dia bagi waktunya 3, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk majikan perempuannya, dan sepertiga untuk menuntut ilmu. Ketika majikannya tahu bahwasanya kesungguhannya di dalam menuntut ilmu, pada akhirnya dia dibebaskan oleh majikannya, berharap dengan membebaskannya itu kaum muslimin bisa mengambil faedah darinya. Dan ternyata benar. Nah, pada saat itu Atha bin Abi Rabah ketika dia sudah menyelesaikan ibadahnya salat, beliau pun duduk. Maka Sulaiman bin Abdul Malik yang sudah menunggu pun ya belum mendekati Atha bin Abi Rabah. Kemudian dia bertanya tentang manasik haji, dan setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik sang raja pada saat itu ya dengan mantan budak ini tapi sudah diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang ulama, maka setiap jawabannya dia dasari dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah, setelah selesai maka beranjaklah Sulaiman bin Abdul Malik dari tempatnya. Tatkala setelah beranjak, maka terdengarlah suara yang mengumumkan bahwasanya tidak boleh berfatwa di tempat ini kecuali Atha bin Abi Rabah. Maka kedua putra dari Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, bagaimana pengawal raja mengatakan demikian? Tidak boleh yang memberikan fatwa kecuali Atha bin Abi Rabah, sementara dia ya telah memberikan fatwa. Maka orang tuanya mengatakan, yang tadi kita tanya adalah Atha bin Abi Rabah. Lalu dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ta'allamul ilmu, belajarlah ilmu. Hendaknya kalian belajar ilmu, karena orang-orang yang rendah dia akan dimuliakan, orang yang malas dia akan pintar, dan orang-orang yang statusnya budak diangkat menjadi statusnya menjadi raja. Inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan oleh orang-orang yang berilmu. Maka apa kewajiban kita setelah berhijrah? Kewajiban kita setelah berhijrah adalah menuntut ilmu agama. Kalau mungkin kita tidak lagi mendapatkan ilmu itu di bangku kuliahan sekolah, maka hadirilah majelis-majelis ilmu, karena menghadiri majelis ilmu salah satu cara mudah bagi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Maka jalan menuju surga tidak lain dengan menuntut ilmu. Jadi setelah hijrah, kewajiban kita adalah terus menuntut ilmu. Nah, Allah a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Jadi pemirsa Asia TV, itu dia tadi pentingnya menuntut ilmu. Tidak cuma hijrah aja dengan kata-kata hijrah, tapi kita wajib menuntut ilmu. Gitu ya Ustaz ya? Nah. Baik Ustaz, dengan demikian sudah seluruh rangkaian acara dari program Bicara Kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.